Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Rasulillah. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in. Sudah sampai kita pembahasan salat. Qala al-musannifu rahimallahu taala, nafa'nallahu bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Wa yuqtalu ay al-muslimu, dan dibunuh atau dipenggal istilahnya. Al-muslimu maksudnya adalah siapa seorang muslim, al-mukallafu yang mukallaf siapa muslim, at-tahiru dan yang suci siapa muslim, haddan karena menjadi hukuman. Jadi dibunuh seorang muslim yang mukallaf yang tahir, artinya suci dari haid dan nifas, karena menerima hukuman. Apa hukumannya? Bidor bionukihi, dengan dipenggal kepalanya. Jadi maksudnya dibunuh dengan cara dipenggal kepalanya. Inkana, apabila akhrojaha, mengeluarkan pada solat, ay al-maktubata, maksudnya pada solat yang diwajibkan, amidan, hal dalam keadaan sengaja. Jadi kalau orang sengaja meninggalkan sholat, dia hukumannya dibunuh dengan cara dipenggal kepalanya. An waktu jam'in, dari waktu jamak. Maksudnya adalah ketika seseorang tidak melakukan sholat johor, maka ditunggu sampai asar. Asar kan waktu johor dan johor dan asar itu boleh menjamak. Ketika johor tidak sholat, ditunggu sampai waktu asar habis. Nah, ketika waktu asar habis, itu boleh kita seorang muslim hakim itu memenggal kepala seseorang yang meninggalkan sholat. Nah, sholat di antara johor dan asar, artinya sholat johor kita tunggu sampai asar, barangkali dia bertaubat. Nah, seperti itu. Ketika asar mau maghrib, udah masuk maghrib, nah itu hukuman boleh dijatuhkan ketika di daerah tersebut melakukan hukum Islam, yakni di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi an waktu jam'in, dari waktu jamak. Laha, baginya sholat, inkana kaslan, apabila ada siapa man kaslan itu malas, ma'i'tiqadi wujubiha, bersama dengan meyakini wajibnya sholat. Jadi kalau seseorang malas melakukan sholat di antara sholat yang dua waktu, artinya waktu jamak. Johor kan bisa dijamak dengan asar, kita tunggu waktu asar. Kalau tidak melaksanakan sholat juga karena malas, maka hukumannya dibunuh dengan cara dipenggal kepalanya. Nah, ini dia. Tapi dia masih status sebagai muslim karena dia masih meyakini wajibnya sholat. Hanya saja dia karena malas. Orang seperti ini hukumannya adalah dibunuh dengan dipenggal kepalanya. Kemudian in lam yatub, apabila tidak bertaubat. Jadi apabila tidak bertobat siapa man ba'dal istitabati, setelah diminta bertaubat siapa man tersebut. Jadi orang ini diminta taubat dulu, barangkali dia bertaubat. Artinya bertobat bukan istighfar, artinya bertobat ya melakukan sholat. Barangkali pas mau asar habis, misalkan 10 menit lagi mau asar habis, waktu asar telah habis, suruh dia bertobat agar dia mengerjakan sholat yang telah ditinggalkan. Ketika tidak mau juga, maka hukumannya ya ini, dipenggal kepalanya, dibunuh dengan dipenggal kepalanya. Kemudian wa ala nadbil istitabati, dan atas yang menghukumi sunnah meminta taubat, la yadmanu, maka tidak wajib mengganti rugi, man siapa orang, kotalahu yang membunuh siapa man pada tarik atau pada orang yang meninggalkan sholat, qoblat taubati, sebelum bertaubat. Lakinnahu, tetapi kotalahu, tetapi membunuhnya itu, yaksamu, ialah berdosa.
Jadi menurut pendapat yang menghukumi sunnah memerintahkan bertaubat, maka maka orang yang membunuh tersebut gitu. Orang yang membunuh tersebut, orang yang membunuh orang yang meninggalkan sholat tersebut tidak dikenakan pidana, akan tetapi dia berdosa karena telah mendahului hakim, karena telah membunuh. Tapi dia tidak istilahnya tidak dihukum, tidak dihukum karena membunuh, tapi dia berdosa. Kemudian wayuk talu kufron. Nah di sini wayuk talu kufron dan dibunuh siapa tarik, maksudnya tarik di sini orang yang meninggalkan sholat, dan dibunuh siapa tarik kufron karena kafir, intarokaha jika meninggalkan siapa man, maksudnya siapa tarik ini orang yang meninggalkan sholat. Siapa orang yang meninggalkan sholat pada sholat jahidan hal dalam keadaan ia mengingkari wujubaha pada wajibnya sholat fala yugsalu. Nah ini mengerikan. Fala yugsalu, maka tidak dimandikan siapa tarik atau orang yang meninggalkan sholat, wala yusalla, dan tidak disolati siapa tarik orang yang meninggalkan sholat, alaihi, maksudnya wala yusalla, dan tidak disolati alaihi atas tarikos sholat, atas orang yang meninggalkan sholat. Jadi hukuman yang berat ini adalah ini, ketika orang itu malas sholat, ketika orang itu tidak sholat, dan ketidaksolatnya ini karena dia mengingkari akan wajibnya sholat, mengingkari, maka dia dihukumi kafir, mengingkari akan kewajibannya sholat. Si A misalkan dia tidak sholat karena memang mengingkari akan wajibnya sholat, ya kan? Nah maka hukumannya dia disetarakan dengan orang kafir. Wala yugsalu, tidak dimandikan dia, wala yusalla alaihi, dan tidak disolati atasnya orang tersebut. Ini berat sekali. Dua-duanya juga berat. Yang pertama ya ketika dia tidak meninggalkan sholat karena malas tapi masih meyakini kewajibannya, maka dia cukup dibunuh. Tapi disetarakan dengan orang muslim. Dia dikuburkan bersama orang-orang muslim, dimandikan dan disolatkan. Tetapi ini ketika ada orang dia meninggalkan sholat karena mengingkari, dia tidak meyakini bahwa wajibnya sholat dan sebagainya, dia tidak percaya, maka hukumannya adalah dia itu kafir. Nah, dia itu kafir. Maka kalau dia kafir tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolati. Itu saja yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.